Persiapan. Sebagian besar item yang berlaku untuk laboratorium juga berlaku untuk ruang ilmu pengetahuan. Untuk pendahuluan yang lebih komprehensif, untuk persiapan desain kamar untuk arsitek dan juga desainer. Ruang persiapan terdiri dari satu daerah besar dengan toko-toko khusus toko bahan kimia. Area lantai yang direkomendasikan untuk ruang persiapan adalah 20,5 meter per ruang kerja. Sebuah ruang persiapan memerlukan 2 pintu, satu untuk pintu menuju koridor dan satu untuk pintu keluar. Berikut ini kami paparkan sebuah contoh ruangan persiapan, yaitu di lantai 1 untuk gambar yang di atas dan lantai 2 untuk gambar yang di bawah. Ada juga kami beri contoh ruang persiapan untuk basis staf. Yang selanjutnya yaitu zona kerja standar. Zona kerja standar itu mencakup persiapan basah atau cuci tangan. Jadi sebelum melakukan persiapan untuk menuju ke laboratorium, yang pertama dilakukan yaitu cuci tangan. Yang kedua yaitu persiapan bahan kimia atau dispensing. Seluruh bahan kimia sebelum dilakukannya kegiatan dalam laboratorium harus sudah dipersiapkan oleh petugas yang bertugas. Yang ketiga, pemeliharaan. Selama kegiatan laboratorium berlangsung, pemeliharaan bahan kimia ataupun alat-alat yang digunakan itu sangat diperlukan oleh seluruh peserta atau murid yang sedang melakukan atau menggunakan ruang laboratorium. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, pengembalian peralatan dan administrasi. Setelah menggunakan alat-alat dan bahan kimia yang ada dalam laboratorium, maka diharapkan seluruh peserta mengembalikan peralatan dan juga bahan kimia yang masih tersisa, serta membuang pada tempatnya bahan kimia yang sudah digunakan untuk pengecekan. Administrasi juga dilakukan setelah kegiatan selesai. Kegiatan atau persiapan yang selanjutnya yaitu penyimpanan bahan berbahaya. Setelah atau sebelum kegiatan laboratorium berlangsung, penyimpanan bahan-bahan berbahaya harus secara disiplin oleh petugas yang diberi tugas secara langsung oleh ketua laboratorium. Penyimpanan bahan berbahaya harus benar-benar menurut prosedur agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Bahan-bahan yang termasuk bahan kimia yang berbahaya tersebut diantaranya yang pertama bahan kimia, yang kedua sumber radioaktif, yang ketiga tabung gas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prep room furniture or furnitur ruang persiapan. Adapun persyaratan furnitur meliputi yang pertama, bangku tinggi lebih dari sama dengan 900 mm agar sesuai dengan orang dewasa dengan ruang kosong yang cukup di bawahnya. Yang kedua, bangku untuk bangku dengan sandaran punggung. Kemudian yang ketiga, kursi dan meja untuk administrasi. Yang keempat, papan pengumuman dan papan tulis untuk administrasi. Yang kelima, troli peralatan untuk penyimpanan dan persiapan bergerak tingginya harus sama dengan bangku. Dan yang terakhir ada tinggi rak harus kurang dari sama dengan 2 meter, stabil dan diamankan ke dinding. Lantai harus dirancang untuk mengatasi beban maksimum, terutama di tempat penyimpanan bergulir dipasang. Kemudian tangga harus disediakan tinggi sama dengan rak paling atas dengan pegangan tangan dan platform. Berikut contoh furnitur ruang persiapan. Selanjutnya ada peralatan atau equipment. Jenis peralatan utama yang terdapat di dalam ruang persiapan yaitu yang pertama ada lemari asap. Lemari asap harus dipasang di dalam zona persiapan bahan kimia. Lemari asap harus disalurkan dengan gas, air dingin, drainase, dan layanan listrik semua diperlukan. Yang kedua ada mesin cuci. Mesin cuci diposisikan di area basah dengan aliran listrik ditambah air panas dan dingin atau anti-sipon dan drainase. Namun, untuk memproduksi air suling, dipasang di dinding dengan soket listrik 13 ampere, umpan, dan drainase air dingin. Yang kemudian ada lemari pengering. Lemari pengering ini terletak di dekat area basah dengan listrik persediaan dan ruang bangku.
Kemudian ada lemari es. Satu lemari es harus disediakan untuk percobaan bahan dengan lemari es tambahan yang disediakan untuk digunakan staf, untuk menyimpan makanan dan lain-lain. Soket 13 ampere akan diperlukan untuk setiap lemari es, dan lemari es harus ditempatkan di bawah bangku dengan ketinggian yang sesuai untuk menampungnya. Kemudian ada freezer. Sekali lagi, satu atau lebih dengan soket listrik yang sesuai dipasang di bawah bangku. Kemudian ada pembuat es. Ini bisa model benchtop atau berdiri di lantai. Umpan listrik dari soket 13 ampere akan dibutuhkan untuk kedua opsi. Yang kemudian ada pencuci mata darurat. Ini harus ditempatkan di area persiapan bahan kimia dan basah dan harus menyediakan aliran air bersih dan dingin yang konstan. Yang terakhir ada komputer dan printer. Untuk penggunaan administratif, peralatan ini akan membutuhkan listrik utama ditambah tautan jaringan area lokal ke internet dan intranet sekolah. Selanjutnya ada servis or layanan. Masalah keselamatan dan keamanan di ruang persiapan sama pentingnya dengan laboratorium sains. Ruang persiapan membutuhkan yang pertama kontrol utama atau pemadam darurat untuk gas, listrik, dan air ditambah kontrol yang dikategorikan untuk isolasi dan pemeliharaan. Yang kedua, pipa barcode warna dengan arah aliran yang ditandai dengan jelas. Yang terakhir ada TIK. TIK adalah akses internet atau intranet dengan telepon yang berhubung ke sistem telekomunikasi sekolah. Selanjutnya ada kebakaran, kesehatan, dan keselamatan. Seperti halnya laboratorium sains, ruang persiapan membutuhkan yang pertama, kebisingan, api, asap harus dikendalikan. Yang kedua, alat pemadam kebakaran atau CO2 bukan berbasis air dan sebaiknya tidak berbentuk bubuk dan selimut api. Yang ketiga, pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang keempat, pencuci mata darurat. Yang kelima, alarm darurat menunjuk di ruang persiapan atau di dekatnya. Dan yang terakhir, ada telepon untuk mengurangi risiko keselamatan kerja sendiri. Environment or lingkungan. Ruang persiapan memiliki kebutuhan khusus akan cahaya alami, karena teknisi sains bekerja dalam lingkungan ruang persiapan hampir sepanjang hari dan ventilasi yang baik yaitu lebih dari sama dengan 6 pergantian udara per jam. Berikut contoh environment atau lingkungan yang ada di ruang persiapan. Baik, selanjutnya area belajar. Di sini jelaskan bahwasanya di area belajar ada beberapa contoh yaitu ruang demonstrasi, ruang belajar individu, area diskusi kelompok, basis sumber daya siswa, area belajar. Semua ini membutuhkan penyediaan listrik utama yang baik dan akses TIK. Jika gas, air, layanan listrik disediakan, semua kontrol induk, kebakaran dan ketentuan kesehatan dan keselamatan diperlukan. Keamanan dan pengawasan juga perlu diperhatikan. Selanjutnya juga rumah kaca, area lingkungan kolam dan lain-lain ini harus ditempatkan di dekat atau di dalam area sains agar lebih baik. Keamanan dan pengawasan serta dapat menerima banyak sinar matahari serta perlindungan dari angin. Laporan khusus arsitektur sains sekolah bagian kedua, Desain Lab Sains. Nah, rumah kaca juga membutuhkan air dan drainase, ditambah tenaga listrik utama dan penerangan. Layanan listrik harus kedap air. Selanjutnya ventilasi dari kontrol panas harus dioperasikan dengan roll blind dan jendela otomatis. Pemanas harus melalui kipas yang dikontrol secara termostatis, tidak tergantung pada sistem pemanas sekolah, sistem penyiraman otomatis, dan yang terakhir pencahayaan 300 lux. Oke. Selanjutnya area pendukung atau support area. Nah, di sini ada beberapa permisalan tentang area pendukung. Dari area manajemen, tempat kerja, ruang pertemuan, amankan penyimpanan, sosial, persiapan, furnitur, toilet, pembersih dan pemeliharaan toko. Ini salah satu contoh support area atau area pendukung. Oke, selanjutnya DDA, Disability Discrimination Act. Itu termasuk akses, dekorasi, akustik, selanjutnya yaitu termasuk terakhir yaitu biaya lain-lain. Di sini biaya lain-lain termasuk toilet, mau itu staf, murid, dan toilet penyandang cacat harus disediakan untuk kebutuhan bersama.
dan juga pembersihan dan pemeliharaan itu termasuk biaya lain-lain. Cukup sekian. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.